Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membahas sebuah peristiwa yang tidak biasa, di mana seorang pemuda datang kepada Rasulullah dengan permintaan yang sangat kontroversial, yakni izin untuk berzina. Sebelum lanjut, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasi dan nonton sampai habis agar tidak sesat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ahmad, dikisahkan bahwa suatu ketika ada seorang pemuda yang mendatangi Rasulullah. Pemuda tersebut meminta izin kepada Rasulullah untuk melakukan zina dengan seorang perempuan. Mendengar hal itu, para sahabat yang berada di samping Rasulullah seketika murka. Bahkan, mereka hendak membunuh pemuda tersebut karena dianggap lancang, tidak sopan, dan tidak tahu tata krama. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina." Orang-orang pun bergegas mendatanginya dan menghardiknya, "Diam kamu, diam." Rasulullah berkata, "Mendekatlah." Pemuda itu pun mendekat lalu duduk. Rasulullah bertanya, "Relakah engkau jika ibumu dizinai orang lain?" "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah," sahut pemuda itu. Rasulullah melanjutkan, "Apakah engkau akan merelakan jika putrimu disakiti oleh orang lain?" "Demi Allah, tidak wahai Rasulullah," jawab pemuda itu, dan orang lain pun setuju. Mereka juga tidak akan merelakan jika putri mereka disakiti. Rasulullah melanjutkan, "Apakah engkau akan merelakan jika saudara kandungmu disakiti?" "Demi Allah wahai Rasulullah, tidak," sahut pemuda itu. Sama halnya dengan orang lain, mereka juga tidak ingin saudara perempuan mereka disakiti. Rasulullah kemudian bertanya lagi, "Apakah engkau akan merelakan jika bibi dari pihak ayahmu disakiti?" "Demi Allah wahai Rasulullah, tidak," jawab pemuda itu. Dan begitu juga orang lain, mereka juga tidak akan merelakan jika bibi dari pihak ayah mereka disakiti. Rasulullah melanjutkan, "Apakah engkau akan merelakan jika bibi dari pihak ibu Anda disakiti?" "Tidak demi Allah, wahai Rasulullah," sahut pemuda itu. Begitu pula orang lain, tidak rela kalau bibi mereka dizinai. Dari sini kita bisa melihat, setelah insiden pemuda yang meminta izin untuk berzina dan reaksi marah para sahabat, Rasulullah mengambil inisiatif untuk berbicara dengan pemuda tersebut. Rasulullah mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang penting. Pertanyaan-pertanyaan ini dirancang untuk membuka mata pemuda tersebut terhadap kesalahan besar yang hendak dia lakukan. Pemuda itu dengan jujur mengakui bahwa dia tidak akan rela jika anggota keluarganya melakukan perbuatan yang sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya pada tubuh pemuda itu. Rasulullah berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosanya, sucikanlah hatinya, dan jagalah kemaluannya." Setelah doa ini, pemuda itu tidak pernah lagi terpikirkan dengan perbuatan zina sedikit pun. Rasulullah tidak hanya memberikan nasihat, Rasulullah juga mendoakan pemuda tersebut agar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosanya diampuni, hatinya disucikan, dan dijaga kemaluannya. Benar saja, sebagaimana keterangan dalam buku Agar di Surga Bersama Nabi, pemuda tersebut akhirnya menjadi orang yang paling membenci zina. Rasulullah merangkul pemuda yang dianggap kurang ajar itu, mengajaknya berpikir, membimbingnya, dan mengasihaninya. Rasulullah tidak memusuhinya, memaki-maki dan menyalahkannya. Hal seperti inilah yang seharusnya ditampilkan seorang muslim manakala ia melihat ada saudara seagama dan seimannya yang salah dan melenceng seperti pemuda ini, bukan malah ramai-ramai menghakiminya, mencemoohnya, dan memukulnya. Zina merupakan tindakan asusila yang sangat tercela. Islam sendiri mengategorikannya sebagai dosa besar kedua setelah perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Hukuman pelaku zina pun sangat berat, yaitu dirajam sampai meninggal jika pelakunya sudah memiliki istri, muhsan, dan dicambuk sebanyak 100 kali jika belum menikah, gairu muhsan. Ada kisah lainnya, tentang dua sahabat yang mengaku di hadapan Rasulullah telah berbuat zina. Kisah ini bersumber dari islam.nu.or.id. Mais bin Malik dan perempuan dari kabilah Gamidiyah. Tanpa ragu dan takut, keduanya menyerahkan diri dan minta dijatuhi sanksi sebagaimana mestinya. Kisah Mais bin Malik mengakui perbuatan zina di hadapan Rasulullah diriwayatkan dari Buraidah. Sekali waktu Mais bin Malik datang menemui Rasulullah, dan berkata, "Sucikanlah aku, wahai Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Apa-apaan kamu ini? Pulang dan mintalah ampun serta bertaubat kepada Allah." Mais pun pergi. Belum lama kemudian dia kembali dan berkata, "Sucikanlah aku, wahai Rasulullah." Rasulullah menjawab sebagaimana jawaban sebelumnya.
Hal itu terjadi berulang-ulang, sampai keempat kalinya Rasulullah bertanya, "Dari apa kamu harus aku sucikan?" Mais menjawab, "Dari dosa zina." Rasulullah pun bertanya kepada sahabat lain yang ada di situ, apakah Mais ini mengidap gangguan jiwa? Lalu dijawab bahwa Mais tidak gila. Beliau bertanya lagi, apakah Mais sedang mabuk? Salah seorang kemudian berdiri untuk mencium bau mulutnya, namun tidak ada bau khamar. Beliau kemudian bertanya kepada Mais, "Betulkah kau telah berzina?" Mais menjawab, "Ya, benar." Kemudian, Rasulullah menyuruh para sahabat untuk menegakkan hukum rajam, yang berlaku efektif pada waktu itu, terhadap Mais hingga akhirnya ia meninggal. Setelah kewafatannya, orang-orang terpecah dalam dua pendapat mengenai kesan terhadap Mais. Sebagian mengatakan bahwa Mais telah celaka akibat dosa yang telah diperbuatnya. Sementara sebagian yang lain memiliki kesan positif bahwa Mais merupakan orang yang beruntung karena telah bertaubat secara sangat baik, yaitu dengan mendatangi Rasulullah, mengakui kesalahannya, dan ikhlas untuk menjalani hukuman rajam. Sampai selang 3 hari setelah kematian Mais, kedua kubu itu masih dalam pendapatnya masing-masing. Hingga akhirnya Rasulullah meminta mereka untuk memohon ampunan kepada Mais. Lalu beliau bersabda, "Sungguh Mais telah bertaubat dengan sempurna, dan seandainya taubatnya dapat dibagi untuk satu kaum, pasti taubatnya akan mencukupi seluruh kaum tersebut." Kisah ini dicatat oleh Imam Bukhari dalam sahihnya pada bab merajam pelaku zina di musala, hadis nomor 6434. Kisah wanita Gamidiyah mengakui perbuatan zina di hadapan Nabi diriwayatkan dari Buraidah, sekali waktu seorang perempuan dari suku Gamidiyah menemui Rasulullah, dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah berzina, sucikanlah aku dari dosaku." Rasulullah kemudian memintanya untuk pulang. Esok harinya ia itu datang lagi. "Mungkin engkau enggan untuk menjatuhkan had, hukuman untukku sebagaimana yang engkau lakukan terhadap Mais bin Malik." "Demi Allah, aku telah hamil dari hasil zina," katanya mencoba meyakinkan. "Aku tetap menjawab tidak." "Pergilah sampai kau melahirkan," jawab Rasulullah. Setelah sekian lama dan wanita itu telah melahirkan, ia kembali mendatangi Rasulullah sambil menggendong bayinya sebagai bukti, dan berkata, "Ini bayinya, aku telah melahirkannya." Rasulullah menjawab, "Pergilah dan susui dia sampai engkau selesai menyapihnya." Setelah sekian lama dan wanita itu sudah menyapi anaknya, ia kembali mendatangi Rasulullah dengan menggendong anaknya yang sedang memegang roti. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah menyapinya dan ia sudah bisa makan." Rasulullah pun meminta wanita untuk menyerahkan bayinya kepada salah seorang sahabat yang hadir di situ. Ia kemudian dibawa ke tempat eksekusi rajam. Sampai kemudian Khalid bin Walid ikut merajamnya. Mukanya terkena cipratan darah wanita itu. Ia pun mencela si wanita. Mendengar apa yang baru saja Khalid ucapkan, Rasulullah menegur, "Jaga ucapanmu, Khalid. Demi Allah, ia telah sungguh-sungguh bertaubat dengan taubat yang seandainya seorang penarik pajak bertaubat maka akan diampuni." Wanita itu pun disalati dan dimakamkan. Kisah ini dicatat Imam Muslim dalam sahihnya dalam bab pengakuan orang yang berzina, nomor hadis 4528. Pesan moral. Pertama, ketegasan seorang pemimpin. Kendati Nabi terkenal sebagai kepala negara yang sangat penyayang, beliau tetap menjalankan hukum seadil-adilnya, bahkan kepada dua sahabat yang dengan jujur dan penuh rasa tanggung jawab mengakui kesalahannya. Bagi Nabi, keadilan adalah harga mati. Kedua, sebesar apapun dosa yang telah diperbuat manusia, ia akan diampuni jika mau bertaubat dengan sungguh-sungguh. Mais dan wanita Gamidiyah adalah teladan baik dalam hal ini. Berkat keseriusannya dalam bertaubat, kedua sahabat ini mendapat kedudukan mulia di sisi Allah, kendati sebelumnya dicap sebagai pelaku besar. Ketiga, keberanian dan kejujuran. Pengakuan Mais dan wanita Gamidiyah ini sangat layak diapresiasi. Dengan mengakui kesalahannya, keduanya tahu bahwa mereka akan kehilangan nyawa dengan menerima hukuman. Akan tetapi, dengan penuh rasa tanggung jawab dan kejujuran mereka tak gentar sedikit pun. Bagi mereka, jujur lebih baik daripada harus menanggung siksa pedih di akhirat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.